dicekah-cekeh jan. Nggih, kula kegremisan iki wae. Rada nyuda ki gorengan kutune. Nggih, tapi jenengan pun sempat sare niku. Ale Mas. Ning awake dhewe mah ngedep gorengan iki. Lah, isine gorengan. Iki digoreng apa ora ya? pripun? Lah nggih pun mesti digoreng ngeten iki. Ning niki niki lak intip to, Bang. Ya mangkok. Buatan intip zaman dhisik karo zaman yen sing di sadene iki ketok binten. Yen zaman kendil niku mboten kandel mriki mboten kandel. Tipis. Kae dikerok terus anu, heeh. Ngaten niku sing di penwastan itu yang niki sinten kok? Niki sinten? Niki dene kok kagungan to. Lah iki karo daganganmu masang iki. Jenengan niku tidak dikenal ki wis ngendika. Aku ora ngerti sebelah wae ngapunten niki. Kenalan riyen niku. Saya kula tak niki ngaturi para pamirsa. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa MTA TV, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk malam hari ini kita bersua lagi di satu acara yang senantiasa hadir insya Allah hari Jumat malam. Hari ini kita sudah menapak di hari Sabtu 26 Jumadil Tsani 1435 Hijriah, atau masih di hari Jumat 25 April 2014. Dan acara wedangan untuk hari ini ada saya Janto, ada Mbah Kung, dan ada Miftah Al-Firdaus. Dan malam hari ini sudah ada tamu-tamu yang hadir di wedangannya Mas Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saja ini? Pak siapa ini? Pak Suyoto. Pak Suyoto. Ini dengan Mas Sularno. Wah, Sularno. Oh, ini tadi maaf loh, ini tadi saya pegang-pegang ini. Iya. Tapi enggak ini apa-apa, kan ada plastiknya. Produknya Pak Yoto ya, Mas? Iya. Mas Sularno ya. Waduh. Kalau boleh tahu, ini tadi dari mana Pak Yoto? Pak Yoto dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Ini memang produk ini Pak Yoto yang membuat, atau Pak Yoto sendiri tidak membuat tapi memang ada krunya produksi yang yang melakukan pekerjaan ini Pak Yoto? Ya, untuk produksi saya bikin sendiri sama istri. Produksi sendiri, terus digoreng, nanti ada bakul sudah punya lengganan yang ngambil. Iya. Ini ada judulnya apa enggak, Kong? Ada. Apa? Kok muntilan toh, Pak? Aneka makanan ringan. Ya. Produksi Citra Muntilan. Ini gimana ini ceritanya? Kok ada maksudnya gimana? Ini ada oleh khas Solo. Ini gimana ini? Ceritanya gimana? Untuk yang muntilan itu kan bakul saya, lengganan saya itu kan rumahnya muntilan. Oh gitu. Jadi beliau menginginkan dengan Olasan. wadah yang ada tulisannya muntilan gitu. Ya. Asal sudah rito dari Pak Suyoto itu insya Allah begitu ya. Atau nanti kalau di Baturan, Kong? Baturan? Ya, nanti akan saya buat Bilal bisa gitu. Ya. Bilal Sujanto maksudnya. Ya. Pak Yoto, penjenengan usaha seperti ini sudah berapa lama? Iya, sekitar tahun 2003 2004 nanti. 2003 2004. Hampir 10 tahun, 11 tahun. Dulu awalnya apa? Awalnya dulu saya cuma ikut kakak saya. Iya, intip juga, tapi saya sing bagian produksi, penjual. Penjualan. Penjualan. Kemudian saya dapat langganan setiap
minggu itu dapat langganan rutin, kemudian dari awalnya ya juga baru sedikit-sedikit tampilnya, paling 1 minggu itu cuma foto kula 100, 200 aksi. Nah terus begitu sudah langganannya itu 1 minggu udah hampir banyak, kemudian oleh kakak saya disuruh untuk mandiri. untuk mandiri. Kesini kakaknya. Kemudian saya ya waktu dulu dimodali oleh kakak saya, dimodali lalu udah kamu sendiri, terus alhamdulillah sampai sekarang langganan yang dulu itu sampai sekarang masih. Ya kalau kakak muntilan sendiri, ini. Kakak sendiri di mana? Kakak saya di Solo juga. sini perempatan Sampangan ke timur, itu timur Tanggul. Tapi sing Losari. bukan sing Utara. ler dalan itu masuk Sangkrah itu. Oh, Sartanggul itu ya? Iya. Amung Sewu. Itu maduke Sampangan, Sampangan ya? Sangkrah, maksudnya Sangkrah. Oh, nggih. Iya, tapi yang jelas intip beliau juga masih jalan. Masih. Iya, tempatnya Pak Yoto juga jalan Ini itu. beda ya sama intip-intip yang masak pakai diliwet itu ya. Lain emang nek intip ini kan emang Itu dibikin benar-benar intip ya. dibikin. Nek sing intip sing di Ini Gosongkan itu, gosongan itu kan emang orang-orang di kamu-kamu yang liwet langsung dikendil itu. Lalu nek ini kan emang sengaja dibikin. Iya. Iya, dan Gimana? ini Hah? lah ya. Enggak. Ini adanya juga sepertinya juga belum lama kok ini intip oleh-oleh intip ini jadikan oleh-oleh khas Solo itu sebenarnya juga tidak sedari kecil sudah ada intipnya juga di kendil-kendil itu Gong, dan rasanya biasanya diururi uyah itu saja, garam itu sudah gurih gitu ya. Atau dulu intipnya itu di PP, dijemur. Terus kemudian diremuk-remuk. Di Cengkaruk itu loh. Enak juga itu. Tahu ngomong itu. Nah, iya. Enggak hujan aja juga enak. Iya. Iya. Terus Pak Yoto. Mulai pekerjaan ini dilakukan mulai jam berapa? Kalau sehari-hari? Sejak sebelum subuh itu sudah liwat, sudah dicetaki di kendil itu. Di kendil. Nah, nanti terus sebelum subuh itu sudah jadi cetakan semua. Nanti tinggal subuh, setelah sholat subuh baru kompor dihidupkan, dihidupkan itu kan kompornya banyak. Iya. Ngeliwatnya tuh gimana ngeliwatnya? Ya dikaru, jadi beras itu dikaru. Oh, karu setengah mateng itu ya. Setengah mateng itu. Terus karon yang baru setengah mateng itu terus dicitakin dengan kendil. Dicitakin dengan kendil satu-satu. Kendilnya berarti besar-besar ya? Ya kendilnya. Ini kan kendil besar ini kalau gini. 15 cm. Ya 15 cm. Bisa gini citakan ya? Dia rada alit. Rada alit. Oh, ini kan mengembang begitu, ya? Begitu masuk minyak kan terus mekar nek mentahe ya cuma citakannya kayak gini ada enggak? Ya segitu kan lebih ya? Lebih sedikit. Sehari bisa menyetak berapa, Pak? Kalau saya itu paling maksimal itu ya 150 maksimal ya? biji. Ya. Itu sebenarnya menjual 150 biji itu masih kurang, masih ada permintaan apa tidak? Kalau masalah penjualan intip itu musiman, Mas. Jadi kadang-kadang kalau pas yang bagus itu musim liburan adanya berapa masih kurang-kurang. Kalau hari-hari biasa itu ya kelebihan. Kalau saya 150 kadang-kadang ya tidak dibawa semua, mungkin pas sepi, kalau pas rame ya kurang-kurang. Iya. Terus kemudian bahan bakunya apa saja? Bahannya ya cuma beras sama dikasih bumbu, itu bumbunya cuma garam sama Royco.
Penyedap masakan rasa. ya. Oh iya. Jadi karone itu dimasuki garam sama Royco. Iya iya. Penyedap masakan ya maksudnya ya. Kan mungkin kan bayar iklan ini gitu loh Bang. Ampun nyebut merek ya. Penyedap rasa gitu. Gitu ya. Rasa-rasanya nggak ada rasa lain, rasa apa gitu. Nggak ada. Ya itu cuman dikasih gula itu kong. Nanti gurih sama manis, ya. Manis. Nggak pengen inovasi rasa apa gitu Pak? Nggak pernah kepikiran. Ya kepikiran tapi ribet yang jelas, Pak. Kok ribet? Pernah mikirkan rasa apa Mas? Rasa durian gak lucu kong. Iya kong. Misalkan wijen apa-apa. Wijen ini sudah ting telenik ini lagi wijen gimana? Rasan ini lho Cak. Ibaratnya Pedes-pedes piye. Iya. Kalau dikasih kasih manis nanti jadinya juga kayak bipang kong. Kayak jipang itu loh kong. Itu Iki ya. karo ngrasake ya ora apa-apa loh. Iya saya pas batuk kong. Iya. ya sing cilik wae gedhegan. Ya sing gede. Kancane akeh ya engko di padha ngrasake. Terus yang pasti untuk mereknya ini Ya. Ki anake Dari tadi iki Pak ngrasake sih. Yoto ini mereknya apa yang sudah tetap atau bahkan sudah dipatenkan gitu? Apa Pak Yoto? Ya cuma Dian. itu. Dian. Nek Dian itu Dian itu cuma untuk lokal biasanya Oh. untuk eceran di rumah. Lokalnya penjenengan tuh. Berarti itu mereknya Pak untuk Yoto. jualan di rumah pakai ini. Nek Kalau luar sing kota sesuai kota, pesanan. sesuai pesanan. Kalau yang Ya, pesanan. Dian ini putrinya atau istrinya? Itu anaknya kakak saya. Anaknya kakak saya. Kakaknya pakai merek Dian juga Ada Dian, ada atau pakai nama putranya Pak Yoto? enggak. Oh enggak gantian gitu ya? Enggak. Oh itu ya. Ye. Terus selesai produksi tadi dari sejak sebelum subuh sampai jam berapa? Itu setelah dari subuh itu ya sekitar jam 1 sudah selesai nyitak. Nah, nanti setelah nyitak kan saya harus goreng goreng sing bikinan kemarin. Nah, nanti sampai Karena ini mesti dijemur ya? iya dijemur kadang-kadang kalau musim hujan ini ya cuma dipanggang di pan atas kompor itu kan pakai rak-rakan gitu. Itu bisa mengembang juga kalau dipanggang? Ya enggak sebagus kalau dijemur ya? Enggak sebagus kalau dijemur. gorengnya sekali apa 2 kali? Sekali. Kalau rambak kerupuk itu kan setengah matang terus Iya. dibanggang lagi. Ini sekali ya. Satu kali langsung mateng. Nggak dikasih pengembang bisa ngembang ya Jan berasnya. Ya kalau bantuan sinar matahari ya Kong. Biasanya begitu. Itu kan madet. Nah, terlalu madet. Iya. Jadi nyitakin iki nek nyitakin nggih terlalu madet nggih ngembangnya nggih kurang. Ngembangnya kurang. Iya. Terus ini selama ini dipasarkan di lokal sini saja atau memang sudah ada bakul-bakul atau tengkulak-tengkulak yang kulaan ke tempat Pak Yoto? Kalau bakul ya cuma ini satu ini. Oh iya. Ya Pak Citro atau Citra Muntilan ya. Iya. Paling jauh mana Pak selain Muntilan? Nggak ada. Dulu ada Purwokerto, tapi itu Purwokerto itu ya tidak mesti, kadang-kadang 1 bulan baru ambil, kadang-kadang ya 2 minggu udah ambil. Atau beliau kulaannya memang mentah malahan? Tidak, kuliahnya. Oh iya sudah Dari matang. Purwokerto itu hanya untuk sampen, jadi dia ambil barang dari Jawa Timur. Oh mampir sekalian. Kalau mobilnya itu masih bisa muat, nanti mampir ke tempat saya. Oh gitu. Hanya kalau ke Jawa Timur itu kadang-kadang 2 minggu sekali katanya itu. Kan dari Purwokerto ke daerah Tuban, Lamongan itu. Dan untuk intipnya Pak Yoto ini selain juga kakaknya itu apakah memang ada pengrajinnya ini istilahnya ya,
pembuat intip ini di Solo, Pak? Di Solo itu banyak. Oh, banyak Di Solo ternyata ya. itu banyak. Mana Pak? Solo Selain Mojosongo ini, mana? Mojosongo itu daerah situ Purwosari. Waringrejo. Waringrejo ya. itu ada banyak. Terus daerah Palur, Palur ada, Pajang ada. Oh, banyak juga ya. Mojosongo. Karena kebetulan itu yang di Solo itu kan yang membuat intip ini kebanyakan ya dari tetangga, dari desa sana. Saya juga aslinya dari Waringrejo. Wonogiri. Nah, Oh, saya ini aslinya berarti Wonogiri. makanan khas Wonogiri ya mestinya ya. Jadi yang bikin itu kebanyakan dari Wonogiri. Kemudian di Solo ini dulunya ya cuma berapa orang, 1 atau 2 orang itu sing bikin. Kemudian ya karena tetangganya bisa bikin intip, kemudian dari yang lain dari desa itu ya diajari wis bakul intip baik kan gitu. Terus tiap 1 bulan sekali itu ya kadang-kadang ada pertemuan, istilahnya arisan. Arisan sing semua bakul-bakul intip itu 1 bulan arisan, kumpul gitu. Iya. Jadi di Solo ini saja kalau tidak salah sekitar ada 20-an, ada puluhan pengrajin, ada 20-an pengrajin. Ya, pengrajin. Karena ada pengrajin tempe, ya kan? Berarti ini kan makanan tetap pengrajin intip. Kemudian untuk apa? Intip yang ukurannya rata-rata tetap seperti ini ya, Pak ya? Iya. Ini harganya berapa, Pak? Kalau yang tidak manis, ini kan nggak ada gulanya ya, berarti gurih mungkin, ya. Itu berapa, Pak? Kalau harganya sama. Dan saya belum tahu kok. Nah, bakul itu kalau saya Kalau jual di pasaran berapa? 5.500. Kalau yang manis yang ada gulanya? sama. Oh, sama. Hanya itu selera ya. Kalau yang kecilnya Pak? Kalau yang Ada yang model iya. ini intip mungil, Iya. karya baru 234 ini bisa. Iya. Yang kecil itu? ini yang bikin Oh, ini inovasinya dari Mas Larno ini. Ya, itu berapa itu? Itu 750. 750 per biji, berarti kalau ada 1 wadah itu ada 5. Ya, itu salah satu inovasi, bentuknya kecil. Kalau pendengar belum bisa melihat dari layar kaca melalui internet, bisa saya gambarkan bahwa ini hampir seperti rengginan itu ya. Kalau rasanya pasti insya Allah sama juga, yang besar, gurih gitu. Oh ya, untuk kontaknya Pak Yoto sendiri, untuk nomor teleponnya sendiri, nomornya berapa ya, betul? 081 804 455 455 414. Baik pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya atau konsultasi atau makulaan intip atau pesan intip kepada Pak Yoto, ini bisa di kontak atau di hubungi nomor telepon beliau di 081 804 455 414. Ya, betul tadi sudah betul, itu miss call-nya sudah masuk ya, tapi jangan sekarang, nanti saja setelah selesai acara. Kemudian untuk saat ini apakah di rumah juga ada etalasenya oleh-oleh Pak Yoto ini, intip? Atau mungkin di tempatnya Pak Yoto ada semacam toko oleh-oleh di mana salah satu produknya ada di situ, intip goreng ini? Tidak ada etalase ya, tidak ada ya. Rumahan biasa itu. Ada tulisannya di depan itu jual intip itu? Tidak ada ya. Tapi kalau sudah masuk di
Ya di Mojosongo RT 2 itu tanya ngintip itu banyak kan satu RT sudah tahu. Jadi Mojosongo RT 2 itu sama lapangan itu, Pak? TATP sebelum TATP jadi gitu. Pasar Wejan pasar Tebekan. Iya. Ya, di sana ada apa itu Majelis Kandang. Majelis Kandang sebelumnya. Kalau dari sini sebelumnya. Oh, pasar naik itu. Pasar naik, nanti belok kanan. Oh, belok kanan. Iya. Berarti sebelah kanan jalan, Ji. Kanan jalan. Iya. Itu berarti dekatnya Pak Yoyo. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Berarti kalau tanya orang situ pasti insya Allah sudah tahu ya. Sudah. Pak Yoto Intip itu. Pak Yoto Intip boleh menyebut Pak Yoto Intip. Ya. Mau beli intipnya Pak Yoto itu. Iya. Kemudian mungkin saya tanya Mas Larno, untuk pemasarannya sendiri selama ini mengandalkan apa yang paling efektif untuk memasarkan ini, Mas Larno? Untuk sementara ini saya kan buahnya cuman yang besar itu buahnya saya jual mentah. Ada yang mau juga ya ternyata ya? Ada. Ya. Kalau cuma dekat situ. Dijual berapa kalau mentah? Kalau mentah itu satunya 2.800. Oh, terpojok sekali ya. Ini sepertinya juga sangat menyerap minyak ya. Betul apa tidak ini? Iya. Betul kan? Ya. Lebih kalau musim-musim ini kurang garing apa dipanggang itu betul. minyaknya boros. Iya. Kalau dijemur matahari tidak seberapa borosnya. Iya. Kemudian untuk rasa, apakah dengan kualitas beras yang biasa atau mungkin lebih mahal itu juga mempengaruhi? Kalau rasa, saya rasa tidak. Cuma kalau bentuknya ini kadang-kadang nek ndak berasnya ndak beneran pecah. Ya. Risikonya kan pure ya, kepiar gitu ya. Paling enggak yang gimana berasnya, Pak? Kalau yang bagus itu yang beras gitu. Bramo. Kalau terlalu bagus mentek itu juga tidak bisa. Kalau terlalu bagus tidak bisa. Jadi yang sedang-sedang saja, ya, kayak lagu dangdut gitu. Kalau nggak beneran nanti pecah ya. Iya, pecah, risikonya pecah. Kalau terjadi pecah gitu gimana? Ya nanti akan jadi resiko kong. Jadi di sedikit ini kan jadi jual remuan gitu kan. Jual remuan ya. Ada pecahan kaca. Oh, iya. Harganya miring kok. Itu pembelinya rumahan ya. Iya, biasanya kalau yang pecah-pecah itu cuma dijual di rumah, beli rumah ada. Dan ada orang mau oleh-oleh. Pecahan itu. Berapa nek pecahan? Jadi cengkaro itu tadi. Nek pecahan berapa, Pak? Nek harganya sama, cuma kalau remuk itu kan isinya banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Mungkin iya. Kalau begini remuk tiga itu kan kalau dibungkus kan jadi satu nyumaan kalau ini coba diremuk kok. Nanti kan jadinya 3, ini cuma jadi 1. Iya, cuma boleh itu ini kan sudah megar ini raw kayak gini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih berada di acara Wedangan. Untuk malam hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada beliau Bapak Suyoto dan Mas Larno, silakan langsung telepon di 0271 66 17 49 66 17 49. Bagi Anda yang SMS silahkan dikirim di 081 393 89.000 081 393 89.000. Ya, sudah ada SMS yang masuk. Selamat malam Mas, saya Mas Gendon di Ngawi. Mau tanya, ini tulisannya Intep, Kong. INTEP kan Intep ya. Ini kayak itu loh, kalau bahasa Indonesianya nginjen itu kan intip. Nah, itu injen itu intip. Tulisannya gitu.
kui ada bahan pengawetnya tidak Pak? Dan Pak Yoto kalau jualan pakai tulit-tulit apa enggak? Maksudnya tulit-tulit apa ini saya belum tahu ini. Kerupuk enggak, kelilingan gitu. Monggo Pak, silakan. Kalau Ada bahan pengawet? Bahan pengawet tidak ada. Tidak ada ya? Ya, cuma itu tadi cuma pakai penyedap rasa sama garam. Jangan tanya penyedap rasanya apa. Ya, ini. Terus kemudian jualan pakai tulit-tulit apa enggak ini? Oh tidak, saya cuma di rumah saja. Jadi bakul itu juga Datang. ambil ke rumah aja. Saya tidak jualan di, juga tidak punya toko, juga tidak keliling pakai gerobak, itu tidak, cuma di rumah aja. Ya, begitu Mas Gendon di Ngawi. Terus kalau intip yang saya beli hari ini itu kira-kira kadaluarsanya itu kapan? Jadi ya keawetannya, mungkin kualitas renyahnya juga sampai kapan? Berapa lama tadi? Iya, berapa lama? Lalu dari masalah renyahnya itu juga lama. Yang penting tidak bocor, pastinya tidak bocor, tetap renyah. Tapi kalau terlalu ya paling maksimal sekitar 1 bulan lebih itu ya masih renyah, tapi rasanya juga sudah anyep, itu tidak ada gurihnya, tidak ada gitu. Kalau masalah renyahnya, asal plastiknya tidak bocor juga, terus nanti diambil lagi juga awet, tidak merempet. Mau sambil diunjuk Pak? Ya, berarti sepertinya untuk 1 bulan intip ini masih bisa atau layak untuk dimakan begitu, meskipun lebih sedikit, cuman rasanya tidak begitu. Sudah dirasakan oleh Mas, kriuk-kriuknya, renyahnya itu, keras-keras apa Mas? Manis ya. Yeah. Kita masih nantikan untuk penelpon di 021. Kalau nelpon jangan di tempat SMS ya. Kalau nelpon di 0271 66 1749 ya. Baik, kita nantikan untuk SMS maupun teleponnya. Kini berikutnya, aku Agus kelompok 13 Jebres 1. Tolong promosinya lebih digalakkan. Dipasang papan nama di pinggir jalan. Wah, ya ini bagus nih. Gimana Pak? Ada rencana untuk promosi lebih gencar? Selama ini memang tidak ada promosi Pak? Atau hanya promosinya di waktu di ngaji saja? Iya, tidak promosi, tidak pernah. Kenapa? Tidak ada keinginan untuk bisa menambah omset begitu? Ya, memang karena tidak punya relasi untuk bagaimana promosinya itu, bagaimana. Oh itu satu kuncinya Pak. Kuncinya penjenengan jual intip melalui radio kita Pak. Nah itu banyak sekali yang alhamdulillah membuktikannya begitu. Nah, nanti bisa ngendikan sama yang berkompeten masalah itu. Yeah. Kemudian untuk SMS berikutnya dari Bayu di Madiun, apa tidak pingin buat rasa balado atau yang agak pedas biar lebih variasi rasanya? Ya, gimana? Kalau itu juga sudah saya pikirkan kemarin, mungkin saya baru rencana ini, karena nek itu digawe rasa balado ini piye? Soalnya dulu juga banyak yang minta rasa pedas, banyak. Nah, kemudian dulu cuma saya kasih sambel itu, nah, digoreng kok hilang, akhirnya rasanya jadi hilang, tidak pedas lagi, pedasnya ada hilang. Akhirnya ya berhenti, tidak bikin lagi. Nah, ayo belum lama ini baru pikir-pikir, nah, di rasa balado itu mungkin bisa. Nah, nanti ini baru rencana, ya insya Allah mungkin saya realisasikan ke depannya nanti. Iya, karena mungkin bisa bekerja sama dengan pembuat bumbu ya Gung ya. Itu di tempatnya Sampangan juga ada itu. Itu adiknya Mas Ibut. Ya. Kemudian
tanya lagi Mas, sudah berapa lama Pak Yoto jualan intip dan penghasilan Bapak per bulan berapa? Nggih, sejak tahun 2000 berapa tadi? 2003, nggih. 2003. Kemudian ya per bulannya ini omsetnya berapa Pak? Berapa jumlah penjualan mungkin secara kotor gitu? Wah, nek secara global ya, cuma paling kalau saya bisa itu 1 minggu itu ya di sekitar 500 biji sampai 600-an. Oh gitu, ya. Kebetulan bakul langganan itu cuma ya 1 minggu sekali ambilnya, cuma gitu. 1 minggu sekali. Ya. Kalau lebih banyak yang dijual oleh pengambil atau yang dijual sendiri Pak? Banyak yang diambil bakul. Malahan ya. Kalau di rumah itu ya tidak seberapa. Ini berarti perlu disampaikan ya seperti acara ini, insya Allah juga banyak yang mendengarkan begitu. Jadi ini masih banyak peluang untuk menjadi reseller dari Pak Yoto begitu. Mas Bro, Bapak penjual intip asli mana? Nomor HP-nya dong. Boleh dong, Ahad pagi bawain. Sekalian tak pasarin di warungku. Dari Aryo Wonogiri. Oh ya. Telepon sendiri aja. Telepon sendiri saja Mas Aryo. Kok Aryo Jipang ini? Aryo Jipang ini Abu Satria ini. Tapi enggak, ini Aryo Wonogiri gitu. Ya beda ini beda. Di 081 804 455 414. Itu Mas Aryo di 081 804 455 414. Kemudian dari Pak Muji di Jaten. Pak Yoto, bagaimana cara membuat intip? Saya buat tidak jadi. Wah, ini Pak Muji yang dalang apa yang mana ya? Ya, Sugeng Dalu Pak. Gimana Pak Yoto? Sebenarnya ya mudah saja bikinnya itu ya? Cuma beras dikaru itu nanti dicetak di kendil. Ya. Itu cetaknya tipis atau ya agak tebal, agak tebal. Makanya lebih tebal dari ini. Nanti setelah dicetak terus diindelke di kompor, setelah matang nanti kan masih dikeruk lagi. Kalau tidak dikeruk kan sing dalamnya tidak kering, tidak kering. Iya, paling kalau masih cetakan itu ya agak tebal. Ya mungkin kalau nyoba sekali 2 kali pecah kan ya wajar. Mungkin itu berapa jam untuk nanak nasinya itu jadi intip? Kalau pertama itu ya sekitar setengah jam lebih. Tapi kalau sudah untuk pertama, kalau sudah berjalan cepat. Nanti kalau kompornya itu kan sudah panas, terus ruangannya kan juga sudah. Lalu untuk pertama kali ya agak lama sedikit. Itu kalau di tempatnya Pak, saya belum tahu tempat produksinya, apakah di ruangan terbuka atau di satu ruangan yang tertutup, apakah keadaan keamanan untuk pengapiannya bagus. Masalahnya kan di sana pasti banyak gas gitu. Pakai gas atau pakai pembakaran lain? Pakai gas. Nah, itu gasnya di tempat lain atau juga di dalam situ? Ya di dalam ruangan itu tapi agak jauh. Selangnya itu kan jauh dari kompor itu berapa? Kalau saya sekitar 3 meteran. 3 meteran ya. Selangnya panjang, terus tabungnya itu kan dekat pintu. Belakang itu kan ada pintu. Kebetulan di belakang saya juga terbuka itu. Gitu. Jadi tabungnya di depan pintu. Jadi jauh kalau dari kompor. Karena tempatnya kan suhunya itu kan pasti hangat panas itu. Jadi ini perlu diperhatikan juga untuk safety-nya. Kemudian selamat malam Pak, saya Marianto dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara loh Pak ini. Tapi asli Karanganyar. Bagaimana cara membuat? Saya akan memasarkan atau menjual di sini Pak. Wah, ini gimana ini? Sebaiknya bikin sendiri aja. Jadi Mongondo. Lah iya, Sulawesi Utara.
Kalau mau pulang di sini, kalau pas setiap Ahad pagi ke sini atau setiap bulannya ke sini bisa ambil yang mateng itu juga. Nanti kena bakasi marmo ya. Iya, ini mestinya buat sendiri saya saja, itu saya sarankan. Gimana kalau sampai Sulawesi gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Cuma bawanya itu kan resiko pecah kan ringkih Ya. itu ini kan. Betul. Kemudian saya Kadir di Ngawi mau tanya, kalau boleh tahu cara pembacaannya sudah ya. Tadi setelah setengah jam kemudian apa? Dicetak. Ini sudah dalam cetakan loh, Kong. Dikupas diambil dari diangkat dari kompor itu kendil sudah diguling kayak gitu, sudah langsung coplok sudah sendiri ya. Jadi tidak perlu disolet itu. Iya. Itu jemurnya dalam keadaan intip nutup gini atau buka gini, Pak? Kalau setelah dicoplok dari kendil itu nanti dikurepke di atas kompor itu, di atas kompor itu. Oh gitu. Ya, dirak-rakan di kompor, atasnya kompor itu dipakai rak-rakan. Oh gitu, ada pelanggerangannya gitu ya. Dan nanti sampai ya setengah garing itu kalau di atas kompornya itu, terus nanti dintas lah besoknya baru dijemur. Soalnya kalau langsung pecah, tidak jadi. Misalkan sekarang bikin, pagi bikin, terus nanti setelah jadi langsung siang dijemur itu juga tidak jadi, pecah. Iya. Begitu saudara-saudara yang ada di Pulau Mondo maupun Pak Muji yang ada di Jaten. Jadi jangan langsung dijemur. Tapi kalau tidak dipelanggerangkan atau ditaruh di atas kompor tadi, apakah jadi gimana itu ya? Langsung kondisinya jadi meleret gini. Jadi iya, di samping dekok itu nanti besoknya biasanya kan nasi itu kan esok ndak garing kan jadi jamur, jadi hitam kan pastinya busuk gitu. Jadi hitam-hitam itu nanti itu pun begitu. Kalau setelah dicoplok dipanggang dengan kompor itu kalau tidak begitu kering betul, nanti besok pagi itu kalau dijemur ya masih banyak nasi seperti nasi itu nanti kalau digoreng kan jadi hitam-hitam itu. Jadi kayak nasi busuk nanti. Iya, begitu ya. Ini berarti salah satu rahasianya begitu. Karena memang kita ketahui kalau nasi sudah di tanah, kemudian kita lupa untuk membuatnya mengkondisikan agar tidak mungkin dijemur atau diolah sekalian jadi nasi goreng, itu malah cepat busuk gitu. Dan untuk mengatasinya tadi dengan ditaruh di atas kompor gitu. Kemudian tadi setelahnya KTH itu ya, KTH Pak Yoto, saya Pak Pada KTH Pak Yoto, saya Bapak Juandi Bluro. Pak Yoto kok jual intip saja, terus nasinya kemana? Ya, silahkan. Nah itu beda Pak antara yang dimakan dengan yang dijual ini. Apakah itu terserah Pak Yoto ya, kalau mau mau dijual yang mana juga terserah gitu. Soalnya kalau yang dijual, yang dimakan pasti yang beras mentik tadi. Iya Pak, gitu ya. Ya terserah penjualan juga. Ya yang pasti lain ya, lain. Oh ada telepon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari? Ini dari Pak Hari. Pak Hari apa Haris? Pak Hari. Pak Hari di mana Pak Hari? Pak, Mas mau tanya. Dari mana Pak? Dari mana? Dari Pasar Kliwon. Oh iya, silakan Pak Hari. Mau tanya Mas. Iya.
nomornya HP-nya yang jualan intip itu berapa? Siap, ye. Sama apa lagi? Ini dulu pernah saya tuh buat intip mas. Oh iya, terus? Sampai 3 tahun Ya. itu berhenti. Kenapa Pak? Masalahnya itu loh, masalahnya apa ya? Itu berasnya itu nggak bagus, itu apanya ya? Tadi intip itu digoreng bangka. Udah itu aja mas. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini mungkin konsultasi nih pembuatan intip. Pak Hari pernah membuat jualan intip. Tidak jadi tadi karena banyak faktor. Silahkan Pak. Kalau Pak Hari tadi bilang bikin agak bangka gitu ya. Kalau bangkai ya digoreng tidak mekar, tidak mekar. Itu banyak faktor. Mungkin berasnya juga kualitasnya kurang bagus bisa. Terus nanti nyitaknya terlalu madet juga bisa. Jadi ya hanya itu faktornya. Itu kurang ngembang jadinya ya nanti ya. Terus karonnya bisa kelemesan juga bisa. Oh gitu, ngaruhnya kurang Kelemesan. Ya, kelemesan. Itu Pak faktornya Pak. Kalau ingin konsultasi di 081 804 455 414. Saya ulang di 081 404 455 414 dengan Pak Suyoto. Begitu Pak, Pak Hari di Pasar Kliwon. Bawang, kalau tak mimirian kok. Jadi masalahnya selain diambil bakul itu tidak ada mencoba dipasarkan marketingnya kemana gitu Mbak? Tidak ada. Kalau cuma di sekitar Solo ini kan sudah banyak, jadi bakul-bakulnya ya kebanyakan sudah jualan intip. Kemudian yang dijual itu juga saya juga kenal, jadi paling saudara saya akhirnya dulu juga begitu, saya kirim di pasar-pasar itu. Kebetulan akhirnya saya kirim, terus ada saudara saya juga kirim, akhirnya udah saya nyalahin mundur aja karena saya sudah diambil di rumah oleh bakul. Untuk Solo ada paguyubannya nggak Pak, nanti menentukan harga atau apa penyeragaman itu tidak ada? Tidak ada. Baru warisan tadi? Iya, baru warisan. Tapi untuk rata-rata juga hampir sama. Paling selisih berapa? Paling paling sekitar sedikit lah selisihnya dengan orang yang lain-lain. Ini ada pertanyaan. Ini beliau adalah penggemar intip Mas Yoto. Namanya Pak Agus. Tetangga Mojosongo. Tolong dibikin rasa yang lebih bervariasi. Misal rasa keju. Ini keju ini gimana ya? Oh, keju. Terus kemudian rasa coklat, tingkatkan inovasi. Ini Pak sudah dirancang tadi katanya, mau di yang pertama tadi balado begitu. Ya, ditunggu saja tanggal mainnya untuk ada rasa-rasa dari intipnya Pak Yoto. Kemudian Pak Sandi, Semin Gunung Kidul, apakah sudah dipasarkan di daerah Semin Pak? Wah, peluang ada Pak yang ambil dari Semin? Belum ada. Pak Sandi bisa ambil sebagai apa ini? Penjual atau resellernya atau salesnya Pak Yoto di daerah Gunung Kidul nanti. Ijeni loh Pak. Wah, luar biasa nanti insya Allah. Ya, baik. Kemudian dari Wati ini Mbak di Pontianak. Hak paten nggak perlu. apa itu? Jika kita mengamalkan ilmu ke orang lain. Hak paten. Apa dan nama? Maksudnya mungkin nama produknya itu
Ya itu tinggal orangnya sekalian untuk produknya Pak siapa ini Pak Yoto ini yang jelas tertulis di situ nama Dian. Dian itu berarti bisa nama orang, bisa juga Dian itu ya lentera atau sinar gitu. Damar Tak songko itu kayak piskong. Yeah. Kemudian Pak Yoto, untuk saat ini yang produksi itu apakah hanya Pak Yoto sendiri, maksudnya dalam pembuatannya, atau mungkin sudah ada karyawan untuk 150-an itu? Enggak ada, ya cuma saya dengan istri saya. Cukup ya itu ya, cukup ya. Dan satu hari itu 150 itu juga sudah masih longgar waktunya, juga masih sisa waktu ya? Nah, iya, kemarin sekitar jam 5 sudah. Jam 5. Pokoknya sebelum maghrib itu sudah selesai. Ya. Terus kalau musim penghujan, nah itu nggak ada matahari untuk sinarnya, untuk menyinari perintipan ini gimana? Iya, kalau enggak musim penghujan itu dipanggang di atas kompor itu. Jadi enggak ada kendala. Cuma hasilnya kurang memuaskan ya. Pengembangan ini agak kurang mengembang, terus minyaknya itu juga boros. Semakin boros. Resikonya cuma itu. Sehari berapa liter? Iya, berapa liter? minyak apa? Minyak goreng. Minyak goreng itu 1 jerigen itu 17 kilo. Jerigen putih itu ya? Jerigen putih itu ya sekitar 250-an. 250-an. Terus berapa gas satu hari, Pak? Berapa tabung? Itu yang besar atau yang kecil? Cuma kecil 3 kiloan itu satu hari ya paling antara 8 sampai 9 sehari. 9 gas ya? Satu hari habis ya? Banyak ya? Banyak kan Pak ya? Berapa kompor Pak yang digunakan tuh? Kompornya bikinan sendiri, jadi modifikasi sendiri, jadi satu tabung itu 8 tungku. Oh, 8. Ada 8 tungku. Berarti kompornya 2 baris berarti kan 16. 16 terus nanti sing buat ngaruh itu sendiri 2. Jadi sekali 8 tungku dinyalakan itu langsung sekali itu juga habis atau dua kali untuk menanak intip itu? Berkali-kali. Jadi satu tabung untuk 8 tungku itu sekitar 4,5 jam sampai 5 jaman satu tabung. Iya. Untuk 8 tungku. Ini kadang-kadang untuk sekarang ini ya agak boros, entah apa memang gas dari sononya kurang apa kadang-kadang cuma sekarang ini baru 4 jam 3 jam setengah sudah habis itu kan. Kalau awal-awal dulu itu awet kok, sekarang enggak itu, padahal kompornya ya urupnya ya podo kadang-kadang ini kok gasnya kok lebih boros itu. Iya. Atau mancingnya sekarang lebih tebal Pak kendilnya Pak? Angin enggak. Ya. Baik, kemudian kita buka untuk SMS berikutnya. Apa intip itu harus beras Pak? Dari ketan apa tidak bisa? Rasa yang variasi itu bagus banget, tapi jangan rasa bayar. Wow. Nanti Om Janto seneng banget. Wah, terus aku lagi. Ya. Silakan. Ini gimana ini? Kalau ini dibuat dari ketan ini jadinya apa? Pernah nyoba? Enggak. Kalau dari ketan kan rengginan namanya. Oh, rengginan dari ketan. Sama ngerti kok. Rengginan dari ketan ya? Iya dong. Oh, tadi kalau saya nggak tanya nggak mungkin pasti kok ya dong loh. Walah dalah ini. Baik. Ketan goreng nggak rengginan. Kemudian
Mas-mas dan bapak-bapak, mas-mas dan bapak-bapak, selamat malam. Intipnya dari selain beras bisa enggak, dari Kadir Sukoharjo. Yang jelas kalau pakai ketan jadinya nanti rengginan. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang melalui telepon bisa menelpon di 0271 66 17 49 0271 66 17 49 ya. Awal orang mengetahui tempat Bapak jualan intip itu dari apa? Dari siapa? Ya dari tetangga itu biasanya. Hanya itu ya. Biasanya kalau saya kedok tular itu, benda kedok tular itu. Kebetulan di lingkungan saya, lingkungan tempat itu kan banyak yang bikin itu, kalau tidak salah. Di daerah Mojosongo sendiri? Satu ya lingkungan itu satu RT itu banyak yang bikin itu. Jadi, istilahnya seperti sentra itu, sentra intip. Jadi kalau di Mojosongo itu sentra intip itu ya di dekat lingkungan saya. Saya juga melihat banyak juga toko-toko bermunculan oleh-oleh khas Solo. Di sana pasti ada intip. Ini juga dari bermacam-macam penyetor pengrajin intip ya Pak? Betul. Begitu. Dan untuk pengelolaan atau koordinasi ini tokonya maksudnya di sini bagian yang nyetori Pak Yoto ini, apakah ada pengaturan seperti itu? Kalau pengaturan tidak ada, tapi itu ya sudah seperti kayak tertata sendiri. Jadi saudara-saudara itu kalau mau masuk itu sudah adanya. Kebetulan kan dari teman-teman itu juga hafal. Nek merek kayak gini kayak merek ini tempatnya itu kan sudah tahu. Jadi ya akhirnya sendiri kalau Yesus dikirimi Mas Kae, itu akhirnya ya juga tidak masuk gitu. Ya. Dan masing-masing penjual dengan merek yang lain pasti juga dengan rasa macam-macam ya Pak ya. Maksudnya sama-sama gurihnya yang ini agak sedikit kasinen, yang sedikit ini pasti kurang asin, dan seperti itu pasti adanya. Ada ya. Nah, saya tidak mungkin akan membandingkan atau menyampaikan di sini. Yang pasti saya harus membuktikan ini mana yang paling asin, atau ini harus membeli intip itu di toko. Yang jelas saya belum bisa merasa gimana rasanya Pak. Mantap bumbunya itu terasa, terus ada manisnya. Ini kan manis. Iya. Jadi tanpa yang gurih kok nggak dirasakan. Ini tanpa gurih mungkin Pak ya. Istilahnya kalau gurih ini ya hanya tanpa gula gitu ya. Nah, berarti kan tanpa gula itu berarti gurih. Iya. Kalau itu pengen ini kan manis. Gulanya manis. Nah, ada ini toh, seperti coklat ini. Iya, betul. Oh, saya nggak lihat. Enak. Oh iya, ini ada. Tahu semuanya ada. Ini enggak, ini yang gurih. Karena saya agak batuk, maka saya tidak gitu. Baik. Kemudian Mas Larno, untuk menambah atau mengembangkan pasar ini pasti Anda sebagai marketingnya Pak Yoto pasti punya pikiran yang sangat bagus begitu. Apa yang selama ini dilakukan? Mohon maaf, saya bukan marketingnya Pak Yoto. Iya. Oh maaf. Saya ya istilahnya ya enggak sih. Produksi sendiri. Oh begitu. Oh maaf kalau tadi ya. Bikin sendiri gitu. Ya, berarti termasuk kalau oh gitu. Tapi mereknya apa Mas Larno? Saya yang kecil ya mereknya yang ini. Yang karya baru ini. Nah, ini kan produknya Mas Larno. Karya baru. Kalau saya yang besar itu buatnya saya jual mentah, tapi di sana mereknya Idola gitu. Oh Idola. Di sana itu maksudnya di mana? Ya tempat yang itu tempat lahir Beta maksudnya. tempat yang goreng itu. Oh gitu. Ya.
Baik. Ya saya kira tadi mungkin kalau bagiannya marketing saya tanyakan Mas Larno gitu. Ternyata sama-sama produsen ini. Itulah hebatnya wedangan di sini ya. Ternyata dengan dua orang dengan satu yang sama-sama produsen intip, tapi beliau itu sama-sama mendukung begitu. Ya. Kalau Mas Larno kemana ini? Mas Larno lah ya. Mas Larno untuk penjualannya ini kemana? Kesana tadi kemana? Untuk penjualannya saya cuman ke satu orang. Jadi saya di Solo juga? Iya, di itu kerajaan itu. Barat Pasar Mojosongo itu. Jadi saya hanya buat entahnya itu yang besar itu. Sama-sama juga Mojosongo? Iya. Oh berarti tadi satu komplek tadi ya, kampung tadi ya? Iya. Oh gitu. Nanti sudah jadi sore langsung saya kirimkan. Kirim mentah berarti? Iya. Kirim mentah itu yang besar. Yang besar. Tapi yang kecil saya goreng sendiri. Terus nanti sorenya ya saya setorkan ya. Yang kecil itu. Setorkannya juga satu orang pribadi? Iya. Bukan. Ini beda lengganan yang ini. Yang itu sama yang besar beda lengganan. Iya. Baik. Ini selain kegiatan intip ini dilakukan sejak tahun 2003, kalau Pak Yoto, kalau Mas Larno sejak kapan? Sekitar 2005. Oh begitu. Ya. Saya dulu awalnya kan cuma ikut kakak gitu, terus sudah bisa beli alat sendiri, terus buat sendiri. Ya dulunya buat ini nih Mas Yoto ini, saya jual ke Mas Yoto, terus habis itu saya nikah, terus saya ya cari mandiri, pasaran lagi gitu. Goreng sendiri, terus kok lama-lama kok kecapean terus gitu loh. Terus ada orang yang cari intip mentah gitu untuk jadi langganan gitu. Oh gitu. Jadi dengan pertimbangan yang lain bahwa selain tidak mau capek-capek ya itu, dan tidak mau yang besar-besar, mungkin yang kecil-kecil ini banyak diproduksi oleh Mas Larno ya. Tidak masalah. Capeknya itu kan pesenannya banyak mungkin dulu. Terus berapa itu? Sebenarnya kalau menikah itu tambah capek apa kurang capek? Jadi kurang capek kurangnya. Loh kan ada yang mijitin gitu loh. Tambah kebutuhannya. Oh begitu. Putranya udah berapa Mas Larno? Dua. Kalau Pak Yoto? 2 ya. Oh 2 juga. Selain itu Pak, oh iya tadi promosi ada di tempat-tempat pengajian diantaranya, termasuk Mas Larno juga begitu? Enggak. Oh enggak, karena sudah pada kenal gitu. Sudah. Oh. Enggak, kalau di tempat pengajian enggak usah. Sudah tahu ya. Ya. Dan hampir semua mungkin di cabang situ semuanya intip semuanya gitu ya. Ya enggak. Memang warga intip ya. Iya. Jadi keluarga saya di sana itu banyak mengintip ya. Maksudnya jualan intip. Perintipan ya. Baik. Kemudian untuk Mas Larno dan Pak Yoto, saat ini kendala yang paling sering dijumpai oleh Pak Yoto maupun Mas Larno ini apa Pak? Kendala ya, kesulitan yang dihadapi. Kesulitannya enggak ada. Bahan bakunya itu juga lancar semua. Lancar. Ya kadang-kadang sok kendala itu beras itu kadang-kadang dapatnya yang enggak sesuai dengan yang kita harapkan. Berasnya ada nih enggak cocok gitu kan. Kadang digawe pecah-pecah, sok-sok di matos, sok pelet yang kendil itu kan juga tidak, berarti orang beneran berhasil kan seperti itu. Iya. Kalau kelet di kendil itu apakah apakah tidak dicoba misalnya di kendil itu dikasih margarin dulu atau minyak dulu begitu? Misalnya saja saya keletnya itu di karonnya itu. Kan kita kalau ngaru itu yang satu ngaru terus yang ngaru itu sambil nyita lah, yang satu
ya ngurusi sing anu itu. Lah sing karon itu biasanya kalau berasnya pas itu kan tidak perlu diaduk terus. Nah, kebanyakan nek berasnya itu sing kebanyakan kalau berasnya itu baru. Jadi bar panen terus di seleb itu kebanyakan kelet itu. Nah, itu kan harus diaduk terus. Jadi kalau tinggal ngaduk citaannya keteteran. Saya jadi mikir kalau gitu, apakah alat penanak nasi dari listrik yang listrik itu bisa digunakan untuk membuat intip tidak? Rice cooker. Ya, rice cooker apa atau magicom begitulah. Magicom. Wah, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, masalahnya itu kan belum dicoba. Aneh, terus pikir kan dari langsung jadi nasi. Kalau sudah jadi nasi tidak bisa dicita nanti ya bangka itu tadi digoreng. Bangka itu kadang-kadang sudah karonnya terlalu mateng, terlalu udah hampir jadi nasi itu kan setengah mateng. Jadi kalau dicitak gampang susah dicitak di kendil itu kan baru karon. Kalau nanti sudah jadi nasi juga tidak bisa dicitak. Kalau dicitak ya pecah itu resikonya, banyak kan digoreng ambiar. Ambiar. Tapi saya kira karena prinsipnya sama, bisa jadi itu nanti pasti ada yang mau menemukan juga atau mencoba inovasi dengan alat itu tadi, karena lebih saya kira lebih ya saya kira juga impas saja dengan apa tadi. Asal bukan orangnya saja masalah. Kemudian SMS berikutnya, yang mau saya tanyakan, yang bikin intip tadi nomor HP-nya berapa dan mereknya apa, dan apa ada di pasar Klewer. Oh ya, namanya beliau Bapak Yoto, produknya yang di Solo itu Dian ya. Kemudian nomor telepon beliau di 081 804 455 414. Mungkin saya kasih nomor yang lebih bagus cara menghafalnya, 081 80 44 55 414 ya, 081 80 44 55 414 ya, begitu dari Pak. Apa maksudnya dibalik-balik itu di pasar Klewer ada nggak? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi saya tidak kirim ke sana. Tidak kirim. Tapi bisa jadi bisa menemukan di sana gitu. Tidaknya karena bisa jadi yang mengirim di sana bukan Pak Yoto sendiri itu. Kemudian belum ada lagi. Kalau Mas Larno itu tingkat kesulitan antara membuat yang kecil dan yang besar itu apa, Mas? Nggak ada. Sama. Lamanya juga sama lamanya. Ya cepat yang kecil. Cepat yang kecil. Iya. Lebih cepat berapa menit? Kalau yang 30 menitan. Kalau yang besar itu 30 menit, kalau yang ini paling 20 menit udah matang. 20 menit? Iya. Berarti memang produksinya lebih banyak berarti ya? Ya, terus ini kalau ini kan sekali cetak 4. Oh, ada 4 ya cetakannya. Cetakannya itu lubangnya 4. Kalau gitu kan cuma 1. Mandi Mas Yoto ya kecil ya juga buat. Tapi baru-baru ini baru merintis ya, karena tertarik tempatnya Mas Sanu bisa jadi. Atau sekarang sudah mulai banyak di sana juga seperti itu? Belum. Kalau Solo itu insya Allah ya baru saya sama Mas Yoto yang intip kecil ini loh. Berarti itu intip. Iya. Yang kecil. Kalau intip ini. Terus kalau yang kecil ini kan enggak pengen begitu tidak mateng kan langsung dipobroke di anu kan enggak. Kalau yang besar kan tidak. Setelah mateng dicolok dari kendil itu tidak ngeruk itu. Ini sedikit yang di ambil nasinya yang kecil. Oh, yang kecil enggak sama sekali tidak. Ini kan citaannya sudah dicitak kan langsung di gitu. Iya, ditekan ya agar ininya jembluk di samping kanan kirinya itu ya. Oh, berarti lubang terus nanti dimasukin nasi terus dipluk gitu ya. Terus ditekan, ditata. Kalau yang besar enggak, yang besar.
Yang besar itu seperti itu. Yang besar Enggak, yang besar manual tadi Dipereskan pakai dulu. Pakai alat pakai entong itu. Ya seperti ngelepo itu, seperti orang lepo itu pakai entong ini. Ya, ya. Ya bisa, ya besarnya sama bagus ya. Ya kira-kira kon. Ya, ini butuh ketelatenan ini. Allah, kerjaan. selak gosong nih mau. Iya. Lah kalau 8 bareng-bareng ini juga agak autoritas juga tinggi. Sama ibu ya, sama ibu. Apa sendiri ya? Sama istri. Sama putra-putra juga? Enggak. Oh, enggak. Iya. Masih kecil-kecilan sekolah. Oh, masih kecil-kecil. Iya, iya. Baik. Pendengar, Anda masih bersama di acara Wedangan. Masih kita buka untuk kesempatan Anda berkonsultasi langsung pada beliau Pak Yoto dan Mas Larno di 0271 66 1749. Kemudian di SMS di 081 393 80 9000. Untuk telepon beliau di 081 80 55 44 55 414. Oh, aku di lali 44 sih. 44 55 414. Ye, Jenengan apa tim komunikasi? Nggih. Bankom maksudnya. Jadi pun aku. Ini ada cukup kan tanya. Nah, ini saya itu dapat nomor beliau itu dari Mas Muji. Oh. Mas Muji kan Bankom gitu. Ceritanya begitu. Ye, alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Dan kamu gawane hati aja. Baik, gawang. Pak Yoto, apakah pernah usaha kerupuk yang mereknya Dian? Iya. Enggak. Lupa loh, intip Apa? Ngintip kok. Ya. Ngintip. Soalnya Dian itu putranya kakaknya gitu. Tadi storynya atau sejarahnya itu untuk Pak yang bertanya di lewat SMS. Kemudian tadi kalau faktor kendalanya diantaranya beras ya, beras di pasaran mungkin tidak sesuai dengan untuk yang dibuat intip ini yang menjadi kendala. Bisa jadi karena hasil panen yang langsung dibuat intip itu justru menjadi rekat atau lekat di gendil itu. Termasuk juga ini musim sebenarnya ya. Musim, kalau musim penghujan kan jadi sulit untuk jemur. Tidak juga ya, meskipun tadi faktornya jadi kurang bisa mengembang dengan bagus gitu. Baik, kemudian Kulo Hirwanto Mas Bro di Gemolong. Sajake nyamleng suarane Mas intipe kriuk-kriuk. Wah, iki kono sing ngono. Niki Mas Miftah niki sing kriuk-kriuk terus cocoke sambil tangan Mas Yoto. Apa kendalanya dalam pembuatan intip? Sebelum penggorengan intip memang harus benar-benar kering ya Mas Bro. Silahkan. Ini kendalanya tadi diantaranya disampaikan tentang kualitas berasnya sesuai yang dikehendaki. Terlalu bagus juga kurang bagus. Terlalu bagus kualitasnya seperti intip berasnya juga kurang bagus itu. Terlalu mahal. Ya, terus kemudian terlalu jelek ya kepiar nanti jadi remuk, cepet remuk. Ini kemudian apa ini? Tadi apa Pak kendalanya selain itu ya? Tadi baru disebutkan 2 mungkin. Cuaca ya, Musim itu ya. Kendalanya ya kendala dikit lah. kurang bisa mengembang ya. Kurang terus jadi boros. Jadi boros untuk minyak. Goreng. Kemudian sebelum penggorengan intip memang harus benar-benar kering Mas. Silakan. Betul, harus belum kering. Kalau tidak kering ya nanti tidak bisa mengembang. Angka tadi. Ya betul Mas Harwanto, Mas Bro. Ya. Kemudian saya Agung di Gembolong mau tanya Pak Yoto dan Pak Larno ini rumahnya mana? Dan kalau saya main ke rumah diperkenankan apa tidak? Itu saja. Rumahnya beliau ada di mana? Mojosongo. Kalau ke rumah
diperkenankan apa tidak? Nah, Terserah ini. Boleh ada Pak. Boleh silakan. boleh silakan. Itu Mas Yoto yang menyilahkan. Kemudian kalau Mas Larno belum tentu. Boleh. Oh boleh, oh boleh. Boleh dua-duanya boleh terbuka karena beliau ini bertetanggaan jadi bisa langsung kedua-duanya ke rumah keduanya gitu. Pak Yoto, saya Tukijan dari Tangerang. Mau tanya apa intipnya langsung dikasih bumbu apa garam sekalian? Oh iya, ini belum ditanyakan tadi. Yang dikasih bumbunya itu karon. Jadi karunnya dikasih bumbu. Di airnya. Ya, kita buka dulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dari mana Pak? Dari Pak Sutrisno. Dari Pak Sutrisno, Pak Sutrisno di Pontianak, Sintang, Kalimantan Barat. Sintang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Sutrisno. Mungkin lah Anda izin kalau bisa ya. Itu kalau di kayak rempeyek itu kan bumbunya kan kalau nggak salah itu di bahannya itu kan dari tepung beras sebenarnya. Dari Apa tidak mungkin bumbu rempeyek itu bisa dipadukan nah itu ya. kan rasanya juga agak beda itu. Ya. Kemudian saya mau tanya tadi, kendil itu dalam bahasa Jawa itu di bahasa Indonesia kan apa itu? Ya, betul. Itu memang juga agak saya harus tanyakan nanti. Nah, itu saja. Mungkin bagi yang di luar googling saja kendil itu bahasa Indonesianya apa. Nanti kita tunjukkan ya. Itu yang anak nasi zaman dulu ya. kalau dulu sebelum pakai Mexico jenengan namanya apa itu ya? Iya. Di sana namanya Modelnya itu hanya bentuknya lingkaran, di badannya itu membulat ya, di cembung begitu. Kalau ada yang nyebut kadang-kadang prio itu. Oh, prio. Iya. Prio. Bahasa Oh iya, prio. prio untuk nanak nasi ya. Betul. Oh iya, tapi bukan Tanjung ya. Ya. Ye, prio. Baru tahu nih. Oh iya tadi. Apa tadi? Pertanyaannya yang lain tadi. Bumbu rempeyek. Oh iya, bumbu rempeyek. Saya juga pernah lihat, tapi ini di Rengginan, Pak. Rengginan itu ada yang dikasih yang dari apa? Dari kayak teri kecil, lorju apa gimana itu loh. Teri kecil-kecil. Itu kalau biasanya dari Madura apa dari Medan itu dikasih teri, atau mungkin tadi ada bumbu rempeyek, bisa mungkin ada di situ ada kacang. Itu juga ide bagus juga ini. Sepertinya perlu dikembangkan. Silakan Pak, ditanggapi. Ini karena ini juga saya kira juga prospek untuk itu bagus itu. Ya insya Allah nanti kalau rencana sih ada, tapi ya untuk sosialisasi ke bakul itu kadang-kadang juga kalau tidak sesuai dengan baik, kita buka dulu Pak teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, yang telepon silakan. Sudah masuk. Oh ya. Iya, kalau untuk bakul memang benar itu perlu sosialisasi. Tapi satu hari ketika mau kulaan itu dicobakan kepada bakulnya, mungkin 10 dulu. Boleh disosialisasikan sama penjualnya atau langganannya, itu nanti awalnya memang harus seperti itu gitu. Atau mungkin nanti ketika mau ada produk baru, intip teri ya gitu kan belum ya. Kalau intip paus kan terlalu gede, ini teri itu harus diintip betul. Nah ini kan bagus ini. Nah itu kalau di promosikannya lewat radio itu akan lebih dampaknya akan insya Allah seperti itu. Kemudian saya Tukijan ya, itu bumbunya tadi gimana bumbunya? Cara bumbunya garam sama itu tadi. Enggak, maksudnya sudah
sudah digoreng baru diburu-buri uyah atau gimana? Pas Enggak, proses bumbunya apa? itu dia pas proses karon. Air Jadi air air di priok itu terus dimasuki beras baru dimasuki bumbunya itu. udah, Bukan Sampai airnya diaduk. di sudah ada campurannya bumbu, Pak? Tidak. Jadi Liwat ngaruh. dikaru dan nanti dikasih bumbu itu terus diaduk Udah. gitu. Airnya untuk melarutkan bumbunya. Nah kalau kasih gulanya itu sudah Ya sudah digoreng, digoreng baru dikasih gula terus dibungkus. Oke. Dulu Terus pernah nyoba sambal itu sambal apa, Pak? Yang hilang pedesnya itu. Dulu sambal apa? Ya sambal mentah, cuman lombok itu. sambal mentah. Maksudnya sambal korek apa sambal bawang apa? Sambal bawang itu sambal Ya, mentah. sambal bawang terus lah dulu saya kasih itu masih mentah. Nanti belum digoreng. Iya. Terus saya sambal itu kan saya campur air. Terus saya oles-oleskan itu, saya jemur. Setelah garing saya goreng. Ternyata juga hilang rasanya pedesnya udah hilang. Gitu. Ini intip ini juga bisa disebut nasi goreng sebenarnya. Iya betul. Ya kayak karaknya ini nasi digoreng kok. Ya. Betul. Berarti pemberian bumbu itu sewaktu karu. Ya. Iya, karu ya. Baik, kemudian Bahasa Indonesianya apa itu? Ya karu. Apa ya? Garing Setelah matang lah. ini kalau anak sekarang nggak ngerti. Masa sekarang masuk di Langsung magic jar apa rice cooker itu langsung jadi ya. Tinggal dolan. Iya. Itu kalau yang ikut pramuka baru tahu. Ya sekarang pramuka juga nggak ada. Jadi nasi Nggak matang. belum matang ya, setengah Ya. matang itu ya. Jadi berasnya masih atos ya. Ya. Itu karo. Sekarang pertanyaannya dari siapa ini? Ada namanya ini. Bayu di Madiun. Intip yang kecil dikasih warna terus dibuat ada gambarnya kayak smile gitu biar lebih menarik Pak untuk dijual di sekolahan. Ya bagus juga itu. Nah itu Mas, jadinya misalnya kayak gini, terus gulanya ini kan digambari kayak emoticon itu loh. Ya. Nah itu icon-icon yang seperti itu kan mungkin sangat menarik, meskipun itu modelnya banyak cara menuju ke Roma ya, banyak jalan menuju ke Roma. Itu perlu perlu dikembangkan, perlu dicoba begitu. Kemudian belum ada lagi. Model cetakannya ya cuma 2 ini ya modelnya kan ya. Selama ini mungkin baru itu. Iya. Karena belum ada bentuk Ada. kendil lainnya. Dulu dulu teflon itu. Sebelum kendil ada teflon, terus ada kendil itu. Bentuknya apa teflon? Kalau teflon Teflon itu ya seperti Sama yang bundernya untuk juga. masak telur itu. Iya tahu. Bentuknya terus gimana? Bedanya dengan yang kendil gimana? Kan agak tinggian yang kendil ini. Oh iya betul. Letaknya agak tinggi. Kalau teflon itu biasanya agak seperti piring gitu loh, bentuknya seperti piring, nggak seperti siku kayak gitu. Ya. Tapi tinggal jenengan lihat teflonnya Mas, kan lebih sedikit lebih lebih tidak begitu lebar, tapi agak cekung gitu langsung ada sebenarnya. Teflon kan macam-macam sebenarnya. Mungkin juga bisa lebih tinggi dari ini gitu. Tapi agak lebih sedikit sempit gitu. Baik. Kemudian harga biji intipnya di pasaran berapa Pak? Dari Soleh di Sragen. Tadi sudah disebutkan di pasaran dijual 5.500 ya. 5.500 untuk dari produsen. Saya. Oh begitu. Silakan kalau mau beli 5.500 di tempat yang Pak Yoto langsung atau Pak Larno langsung. Kemudian kalau beli yang kecil ini di satu pak ada 5 intip kecil. Kemudian harganya berapa? 7.500. Kalau saya ke pengepul tuh 750. 750 rupiah. Tapi nek
datang ke rumah biasanya 4.000, nggak punya 50-an biasanya gitu. Oh, 4.000 saya bulatkan gitu. 4.000. Iya. 750. 750 itu per biji kalau ke itu. Oh, satu 750. Iya. Ya. Tapi kalau segini biasanya kalau datang ke rumah itu 4.000 sak. 4.000 dapat 5. Dapat 5. Itu. Jen. Dan harganya antaranya Pak Yoto dan Mas Larno sama? Kalau Misalnya beli tempatnya Mas Larno mau tempat Yoto, Pak Yoto itu sama harganya? Sama. Cie sama. Sama ternyata. soalnya kalau untuk saya kan kalau Larno enggak jualan yang besar, jualnya Kalau saya enggak jualan yang kecil dan gitu. Bagus ini ya. Berarti cocok. Berarti di pasaran di Kemolong. Tapi dari responnya tetangga atau yang pernah beli itu, yang besar sama yang kecil lebih respon yang mana? Kelihatannya lebih respon yang kecil. Yang kecil. Iya. Yang kecil itu kan Orang-orang gitu. Iya. Kelihatan lebih murah. Kipas bisa. Umpamanya bikin oleh-oleh kan, umpamanya beli saikat ya, mau ngasih tetangga kan nggak pakai woh, 1 atau 2 kan udah pakai woh, terus masih utuh gitu loh. Nah kalau yang besar, ini peranunya juga di plastik ya ini ya? Iya. Indepnya juga di plastik. Ya. Oh ya berarti higienis gitu. Kalau ini sudah jual sedikit ya pekewo ya. Kalian tuh ngasih 2 atau 1 enggak apa-apa ya. Kemudian ada yang tanya, ini dari seorang ibu di Kemolong, Butari. Mau tanya bagaimana cara mengasih gulanya. Mesti dicarikan dicarikan dulu. Gula Pak. Cairkan maksudnya. Iya, gulanya itu tapi ini gulanya gula Jawa ya? Gula Jawa tapi tidak pakai air. Sedikit doang. Paling ada tetes dikit berapa cc gitu. Airnya. Gulanya banyak ini Pak ya? Gulanya kan nanti jadi gulanya jadi kental itu. Ini berarti modelnya sudah kayak sambal lotes ya? Iya. Iya. Kalau nanti terlalu encer air kan terus meresap Iya, betul. Nggak cantik juga di penampilannya. Iya. Tapi ini malah kayaknya dicari gula yang agak hitam ini ya. Emang sampai hitam. Sampai hitam. Wong Jawa sampai nglali katanya. Iya. Kalian nanti kalau kurang nglali itu garing. Iya, betul. Jadi gulanya itu jadi garing, dan kalau garing kan kelihatannya seperti lawas gitu. Iya. Tidak timbul ya, tidak timbul ya, tidak timbul. Baik. Kemudian bagaimana cara membuat intip dengan oven? Wah, ini bagus juga nih pertanyaannya. Pernah nyoba apa belum Pak? Belum nyoba ya, karena ini juga sulit. Apakah kedelnya masuk di oven atau gimana ini ya? Iya. Ovennya harus sebut apa sih? Besarnya besar, lebih besar daripada perionya tadi. Iya. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan juga kepada saudara kita yang ingin mencoba memulai usaha ya. Bisa jadi mungkin dulu ada suka dukanya, tadi belum ditanyakan suka duka. Bisa disampaikan apa suka dukanya dalam pembuatan intip ini. Awalnya kemudian hingga sampai sekarang. Awalnya dulu itu saya juga banyak dukanya. Karena apa? Karena awal dulu itu saya bikin ya namanya ajaran. Itu saya sampai
habis hampir beras 1 kintal. 1 kintal itu banyak yang pecah. Tapi awal-awal dulu kan saya juga tidak goreng sendiri. Nanti saya awalnya goreng itu cuma sedikit, terus saya jual mentah ke tempat kakak saya itu. Pecahnya setelah digoreng atau baru membuat di periuknya saja itu? Setelah Setelah kelihatannya Utuh. baru dijemur itu Bakong banyak gitu ya? yang banyak sudah retak-retak dikit. itu. Begitu masuk minyak langsung Makin pecah. Semakin ngembang ya. Awal-awalnya juga begitu. Jadi begitu saya coba berapa hari itu agar bikin satu hari dulu. Itu dulu waktu itu pas faktor apa membuat pecahnya intip itu? Nyitaknya itu terlalu madet. Dulu terlalu madet tapi gitu. Jadi terlalu madet, terus kadang-kadang juga berasnya saya dulu belinya juga cuma di pasar, ndak milih. Pokoknya saya tahu kan awal-awal dulu paling beras ya bisa di gawe pada beras. Saya pikir begitu. Setelah saya nyoba ya hampir 1 kintalan lebih. Hancur terus saya tanya ke teman-teman yang sudah lama bikin itu, kok aku gawe kok udah pecah-pecah ini masalah apa. Jadi saya dibawain, berasnya nyoba beras ngenanku, nyoba dibawain dari beras teman saya. Padahal menurut hitungan Bapak, Pak Yoto, berasnya lebih bagus atau memang lebih kurang gedagi? Lebih bagus. Saya awal dulu saya pikir kan enggak, yang lebih bagus tempatnya Pak Yoto malah. Saya bikin pecah itu kan saya pikir saya kan saya larang kan saya kan begitu. Begitu. Akhirnya ternyata juga tidak berlaku sepakat. Terus saya tanya ke teman saya di daerah-daerah saya yang sudah lama bikin itu, saya dibawain berasnya, nyoba nganggo beras sing padha tak gawe. Akhirnya juga bagus. Kemudian saya terus berapa bulan saya ambil di tempat saudara saya yang sing tidak pecah itu. Akhirnya setelah lama-lama ya juga baik. Awal-awalnya juga hampir putus asa kan, udah gawe kayak ini kok pecah-pecah wae wis ora bakat berarti iki ya. Akhirnya saya terus di kakak saya itu kan ada situ. Tapi kakak saya dulu kan awal-awalnya ndak bikin seperti ini, yang digoreng ya intip sing dulu asli dari dulu juga cari di kampung-kampung itu. Terus dulu yang menguatkan agar tidak putus asa itu apa? Sudah sampai 1 kintal habis gitu, apa kekuatan apa? Ya kekuatan saya hampir pecah itu saya pikir lah wong kayak Mas Kayo iso, masuk aku ya ora iso. Akhirnya saya punya prinsip seperti itu. Dari akhirnya itu kok pecah-pecah wae berarti ora bakat. Terus saya pikir lagi, udah Mas Kayo iso, masuk ya aku ora iso. Karena juga terpaksa, saya tidak punya keahlian yang lain. Akhirnya berarti sebelum intip ini belum bekerja, Pak? Saya dari ikut tadi. Enggak, dari ketika masih bujangan belum punya istri, saya juga ikut di toko cuma. Baik. Baik, terima kasih Pak Larno, Pak Yoto untuk malam hari ini atas berbagi ilmunya melalui wedangan dengan produknya intip goreng oleh-oleh khas Solo, yang ternyata sebenarnya kalau dirunut itu bahwa ini Wonogiri gitu ya. Wonogiri ya. Hanya saja mungkin intip-intipnya masih asli, kalau yang ini sudah dikembangkan untuk menjadi oleh-oleh. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, dan pemirsa MTA TV. Sampai di sini sajian kita melalui wedangan. Insya Allah kita akan bersua di lain kesempatan, tentu saja dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berlainan, beragam. Semoga menambah wawasan di kita dan kita ambil khasanah ilmunya. Saya Janto, Bahgung, Miftah Al-Firdaus, dan juga Pak Yoto serta Mas Larno pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.